Sucubus ini sangat kasihan. Karena mau menyelamatkan suaminya. Sudah potong ekornya diri sendiri. Lalunya, dia lepaskan ekornya pada pot. Karena sudah habiskan kekuatan gaib jadi jatuh ke lantai. Sucubus ini lagi bawa mangkuk obat itu nyuapkan suaminya. Tidak lama kemudian, lukanya sudah pulih. Tidak mau lihat suami lagi cari nafkah secara keras. Jadinya dia sudah antarnya ke satu aliran mineral. Air yang gaib di sini sudah sembuhkan luka yang jelek di wajahnya. Saat ini, adik tidak bisa rahasiakan yang dia sudah lihat. Jadi lagi bilang sama ibunya. Benar-benar kakak iparnya lagi Sucubus yang mempunyai 9 ekor. Ibu selesai dengar, lagi pikir anak yang masih muda lagi ngomong kosong jadi tidak percaya. Lalunya, Sucubus dan suami lagi nyampai rumah. Ibu secara senang keluar untuk nyambutnya. Adik bilang istrinya Sucubus berekor 9 nih. Lagi bilang berekor di belakang pantat. Selesaikan bilang, dia lagi temukan luka yang ada di wajah putranya sudah hilang. Sangat senang. Pada malam itu, Sucubus pada waktu ibu mertua dan suami tidak ada di rumah. Pergi ke depan pintu kamar adiknya. Dia minta adiknya cepat bukakan pintu. Jadi adik pelan-pelan dorong pintu. Takutnya lihat Sucubus yang sedang duduk di luar. Situ juga ada sepatu yang merah. Adik sangat senang memakai sepatu. Sucubus cepatnya tanya apakah adik sangat takut samanya. Tapi adik lagi tanya. Saya sangat sukai Anda. Anda sudah menyelamatkan kakak saya. Adik lagi berjanji tidak akan mengumpatnya pada masa depan. Mereka berdua lagi saling janji. Tentu saja akan jaga rahasia ini. Pada hari yang lalunya, keluarganya senang buka satu tambang garam. Sekelip mata saja sudah terjadi bangsawan kaya di daerah ini. Cepat saja sudah nyampai pertengahan musim gugur. Sucubus dan suami saling menikmati lampu bunga. Tapi tidak untung lagi disadari oleh pemburu. Dengan kaca tunjukkan jembalang, dia sadari identitas si Sucubus. Pemburu segera bawa orang ke situ untuk tangkapnya. Sucubus rasa ada yang tidak untung. Jadi cepatnya larikan diri. Para pemburu juga mengejar di belakang, lagi tembak panah racun ke arahnya. Walaupun salah tebak tapi masih tinggalkan luka di wajah Sucubus. Pada detik yang kritik, dia lagi sembunyi di belakang batu. Saat ini, ibunya sudah datang pada waktu yang tepat. Khawatir tentang keamanan gadisnya, dia tunjukkan bentuk asal untuk mengelirukan pemburu. Tapi karena banyak pemburu, jadinya juga dikelilingi olehnya. Lagi terikat dengan tali secara erat. Lalunya, pemburu yang kejam sudah bakarnya dengan banyak api. Ibu Sucubus jadi abu. Sucubus sembunyi di semak belukar, saksi semuanya. Hatinya sakit seperti maunya pecah. Tapi dia tidak bisa lakukan apapun. Dia hanya bisa ikuti hajat ibunya. Terus-menerus hidup dan jadi manusia. Lalu ditebak, dia pulang rumah. Lukanya tidak bisa sembuh. Dia takut kecantikan istri akan dirusakkan. Lagi cepat minta pengobat untuk rawatnya. Tapi lalu diperiksa, pengobat lagi bilang hal ini tidak pernah bisa sembuh. Sambil bilang saluran darahnya juga tidak mirip orang yang biasa. Suaminya selesai dengar, pikirnya pengobat lagi ngomong kosong. Jadi juga tidak banyak peduli. Beberapa hari yang berikutnya, luka di wajah Sucubus lagi sebar. Ibu mertua lihat begitu lagi berkata hal yang kurang sopan. Lukanya kenapa lagi besar begitu? Benar-benarnya sangat malu dong. Sucubus bingung, tidak berani lihat ibu mertua, emangnya sangat sedih. Adik lihat begitu lagi semangatkannya. Itu sangat sakit kan? Sucubus tersenyum secara lembut dan bilang itu luka yang kecil, tidak usah peduli. Saat itu, suaminya lihat wajah yang jeleknya, turunkan sepit dan nafas panjang. Tunjukkan sikap kecewa. Dia langsung berdiri untuk keluar. Sebelum pergi lagi bilang, kalau jelek begitu, jangan kemana-mana. Saat itu, suaminya selalu keluar untuk main dan minum anggur. Juga berjudi, buang uang keluar jendela. Pada suatu hari, dia pulang rumah. Paksa istrinya nyerahkan uang di rumah. Tapi Sucubus bilang sama suaminya, uang di rumah juga dihabiskan olehnya. Uangnya sudah kemana? Karena aku mau berdandan untuk wajah yang jelek ini, jadi lagi habiskan uang. Suami yang tidak percaya sama istrinya. Dorongnya ke samping. Cepat cari seluruh kamar. Tapi tidak bisa dapat 1 sen. Dia dengan marah hancurkan barangan. Lagi berbalik dan pergi. Saat ini Sucubus juga sangat sakit hati. Dia jatuhkan diri ke kursi. Ibu mertua saat ini lagi masuk. Dia tanpa malu, lagi marahi sama menantu perempuan. Tidak hati-hati pegang suami.
Sekarang dia lagi habiskan semua uang tabung di rumah. Juga kritik wajahnya yang jelek, jadinya tidak bisa pegang suami. Cepatnya keluar untuk menggali garam bantu keluarga. Lalunya, Sucubus ke Lombong garam. Dengan tubuh yang kurus, lagi harusnya bawa 1 beg garam yang berat begini. Dia lelah dan sulit bernafas. Lagi goyah dan jatuh ke tanah. Sucubus tidak bisa tahan rasa benci yang terjadi dari sejak lama. Dia nangis sesak. Saat ini, si suami yang jahat lagi selingkuh. Kemudiannya, si kupu malam ini tiba-tiba dengar suara yang aneh di luar pintu. Jadi dia penasaran untuk melihat apa yang terjadi pada akhirnya. Sucubus itu tiba-tiba muncul tepat di depannya. Hewan lebih baik daripada hati wanita. Kamu mungkin tidak memiliki wajah cantik ini lagi. Lalu dia menghancurkan wajahnya. Sucubus untuk membalas dendam. Biji garam sudah habis terjual. Bahkan memberitahu pemerintah. Laporkan suaminya secara ilegal membuka biji garam. Jadi, suaminya menerima pembalasan. Dia hanya bisa berteriak di penjara. Berteriak putus asa tanpa henti. Dia tidak ingin menjalani kehidupan seperti itu tanpa melihat sinar matahari. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan miskin sebelumnya. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di otaknya, dia ingat apa yang dulu dikatakan ibu dan dokternya. Istri Anda adalah Sucubus berekor 9. Saya merasa bahwa dia adalah binatang buas. Jadi dia dengan keras memanggil sipir datang. Memutuskan untuk mengekspos istri Sucubusnya. Nama suami yang buruk setelah mengetahui bahwa istrinya adalah Sucubus. Diam-diam pulang ke rumah, diam-diam menggunakan cermin lihat iblis. Lihat bentuk aslinya. Tak terduga, karena dia mau terima uang. Katakan ini pada para pemburu lagi. Di sini, ibu mertua karena dia kehilangan semua kekayaannya. Jadi dia berguling dari tempat tidur untuk menangis. Sucubus merawat adik perempuannya sendirian. Pada saat ini, adiknya tiba-tiba berdiri dan ingin buang air kecil. Tapi belum lama adiknya keluar. Setelah beberapa saat, dia bergegas kembali ke kamar. Mendesak kakak ipar untuk bergegas dan melarikan diri. Gadis kecil itu berkata bahwa kakaknya memanggil pemburu untuk menangkapnya. Dia adalah Sucubus berekor 9. Apa yang sedang Anda lakukan? Cepat menangkapnya. Air mata menggenang di matanya, menatap pria di depannya. Dia tiba-tiba teringat adegan ayahnya dibunuh oleh seorang pemburu. Dan kemudian adegan di mana ibu dibakar api. Akhirnya menyadari bahwa manusia dan Sucubus tidak berada di jalan yang sama. Sucubus selalu hanya Sucubus. Keputusasaan bercampur amarah. Dia muncul dalam bentuk aslinya. Ingin membunuh semuanya. Dalam kemarahan, dia membunuh semua pemburu. Pada akhirnya, hanya suami yang tersisa. Meremas lehernya, amarah bercampur kecewa. Pada akhirnya, apakah Anda masih meninggalkan saya? Istri saya. Kemudian dia dengan putus asa menanyainya. Ingin menjadi bangsawan seperti itu. Bahkan tidak menyesal menjual istri Anda. Setelah mendengar ini, sang suami menangis. Lihat pria yang telah hidup bersamanya selama bertahun-tahun. Sucubus pada akhirnya tetap menolak untuk membunuhnya. Dia memutuskan untuk melepaskan dan pergi. Melihat punggung istrinya, dia mengingat masa lalu mereka yang bahagia bersama. Di dalam hatinya suami merasa sangat sedih. Tapi kemudian dia menyeka air mata dengan tangannya. Mukanya cepat berubah, dia bergumam. Meski begitu, saya tidak akan menerimanya. Saya tidak menerima kembali ke kemiskinan seperti sebelumnya. Dia mengangkat panahan, menuju ke Sucubus. Kuda terbiasa dengan jalan lama, tak bisa berubah. Tapi panah pertama yang dia tembak meleset. Dia tidak menyerah dan terus menembakkan panah kedua. Terus mau membunuh istrinya. Pada saat ini, adik perempuannya tiba-tiba muncul. Melihatnya jatuh ke tanah, Sucubus segera berlari ke arahnya dan memeluk adiknya. Sakit, sangat sakit. Kakak ipar, maafkan saya. Sayang. Sucubus melihat satu-satunya orang di dunia yang mencintainya. Perlahan ambil nafas terakhir. Dia putus asa. Sucubus bangkit dan memutuskan untuk membalas dendam. Suami itu ketakutan setengah mati. Mundur, akhirnya tersandung dan jatuh dari gunung. Jadi, pada akhirnya, Sucubus tidak bisa menjadi manusia. Melalui kisah legendaris ini, kita mengambil pelajaran. Rumah harus memiliki tiang mewakili suami, dan tap mewakili istri. Cukup dua-duanya baru bisa bahagia.